Shalom jemaat Tuhan, Shalom. selamat datang beribadah hari ini. Pastikan hari ini Bapak Ibu Saudara menikmati hadirat Tuhan. Dan buka hati Bapak Ibu Saudara untuk terima lawatan Tuhan hari ini. Yesus sudah lahir buat kita semua. Pastinya Dia selalu lahir di hati kita. Dia selalu ada buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk Bapa kami yang di surga, yang selalu kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Engkau Raja kami yang perkasa. Terima kasih Yesusku. Di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Mari dengan segenap hati katakan, di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia.
bersyukur Tuhan. Kau luar biasa buat kami ya Tuhan. Kau ajaib perkasa buat kami Tuhan. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhun tatamu, sembah dan puji nuhun tatamu, sembah dan puji nuhun tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhun tatamu,
sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan ada. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Coba berikan aplaus yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ho. Dia dahsyat buat kita semuanya, amin. Dia telah datang buat kita semua. Namanya Yesus Kristus. Woo. Raja mulia dari surga telah datang, keselamatan dari Allah dinyatakan. Bumi bersorak, alam bersuka, nyanyi angkat pujian. Telah datang Yesus Juru Selamat, telah datang Yesus penebus kita, telah datang Dia yang berkuasa selamanya. Yesus Tuhan kita. Raja mulia dari surga telah datang, keselamatan dari Allah dinyatakan. Bumi bersorak, alam bersuka,
telah datang, Yesus menebus kita. Telah datang, Dia yang berkuasa selamanya. Yesus Tuhan telah datang, Yesus juru selamat dunia. Telah datang, Yesus menebus kita. Telah datang, Dia yang berkuasa selamanya. Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan, amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ha. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord.
disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau dalam disalibkan, Kau hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau dalam disalibkan demi seluruh manusia. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Di hari yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama Engkau. Inilah hari-hari yang luar biasa Tuhan, bulan-bulan yang luar biasa Tuhan, yang penuh dengan sukacita Allah. Karena bulan ini adalah bulan Natal. Oh, di mana Tuhan adalah Natal, adalah anugerah yang besar yang boleh kami terima dalam hidup ini Tuhan. Bahwa kami terus Tuhan menjadikan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap hati kami mengalami sesuatu yang berubah Tuhan, mengalami pembaharuan dalam hidup kami. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami semakin hari semakin, oh Tuhan, Engkau sempurnakan di hadapan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami boleh menjadi sesuatu yang luar biasa yang untuk kami persembahkan bagi Engkau. Mungkin Tuhan di bulan-bulan yang lalu, ya Tuhan, yang telah kami lalui, kami banyak mengalami banyak dosa Tuhan. Kami melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Tapi inilah Tuhan momen-momen yang luar biasa, momen yang dimana Tuhan Kau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan, menjadikan hidup kami boleh Engkau perbaharui Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah jemaat-Mu, inilah generasi pilihan-Mu Tuhan. Engkau akan memilih setiap hati kami untuk menjadi pilihan Allah yang luar biasa, untuk kami menjadi sesuatu yang
Oh Tuhan, menjadi jemaat yang pintar Tuhan, yang bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya melalui roh-Mu, melalui firman-Mu ya Tuhan, yang akan memperbarui hidup kami, memperbarui tingkah laku kami, memperbarui oh Tuhan segala pola hidup kami, pola pikir kami, bahkan pelayanan kami Tuhan. Semakin hari Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan, anak-anak-Mu yang layak Engkau pakai, menjadi alat-Mu untuk menjadi terang-Mu Tuhan di dunia ini. Kami percaya Tuhan, inilah jemaat-Mu, bahwa jemaat mempunyai hati seperti hati Bapa, yang mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan, bisa melihat sekeliling kami Tuhan, yang banyak jiwa-jiwa yang butuh Engkau. Tuhan, bawa kami Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu, berikan kemampuan buat kami Tuhan untuk membawa terang-Mu, menjangkau mereka, membawa mereka ke rumah-Mu Tuhan, kembali akan kasih mula-mula-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memilih kami, Engkau sendiri yang memakai kami untuk menjalankan amanat-Mu Tuhan, amanah agung-Mu Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu di dunia ini, supaya hidup kami boleh diselamatkan, hidup kami mendapatkan kemenangan, anugerah yang terbesar Tuhan. Inilah momen Natal Tuhan, bawa ke jemaat-Mu Tuhan untuk mempunyai hati membawa jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau, jiwa-jiwa yang tertidur, jiwa-jiwa yang oh Tuhan yang kenyamanan dalam suasana nyaman sehingga tidak mencari Tuhan. Saat ini Tuhan, saatnya yang luar biasa. Pakai kami Tuhan, pakai jemaat-Mu Tuhan untuk membawa mereka, untuk mereka boleh datang berduyun-duyun cari Tuhan, mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Waktu-waktu kesempatan inilah Tuhan, kami boleh membawa terang-Mu, kami membawa mereka kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah gereja ini semakin hari semakin bertumbuh, oh dengan terang kasih-Mu. Berikan kasih-Mu, berikan Roh-Mu ada di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan, sehingga gereja-Mu ini boleh menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi oh Tuhan anggota tubuh-Mu yang bisa Engkau pakai luar biasa lagi. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Berikan roh kesatuan dan persatuan di antara jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kesatuan yang luar biasa. Jangan biarkan roh-roh berpecah belahan ya Tuhan yang ada dalam jemaat-Mu di tempat ini. Tapi berikan roh kesatuan yang dari Tuhan. Ya Tuhan, yang menyatukan anggota tubuh-Mu ini Tuhan menjadi tubuh Kristus yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, setiap pelayanan kami biarlah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan para pemimpin oh Tuhan di tempat ini. Dari Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Ibu Gembala Sidang yang Engkau tetapkan di tempat ini Tuhan. Berikan urapan yang baru, berikan roh yang selalu menyala-nyala, sehingga beliau bisa memimpin kami, jemaat-Mu Tuhan, lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa para struktur pelayan di tempat ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, Kau tidak memandang kami, tapi Kau akan memandang setiap hati kami yang rindu selalu Engkau pakai Tuhan. Urapi mereka Tuhan, berikan hati yang terus menyala-nyala di dalam Engkau, sehingga bisa terimpartasi kepada jemaat-Mu bahwa roh Allah itu selalu ada di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini ya Tuhan mungkin mengalami berbagai persoalan, berbagai masalah, sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak atau pendidikan atau apapun yang dialami saat ini Tuhan. Engkau tengok mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Mujizat-Mu pasti terjadi di saat kami melekat kepada Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bertata di atas segala pujian dan hormat kami. Tidak ada yang mustahil Tuhan, Engkau akan bekerja luar biasa lagi. Kami juga berserahkan setiap visi misi gereja di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap visi misi yang sudah dicanangkan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap program, agenda yang ada di gereja ini Tuhan, biarlah boleh tertata dan boleh terlaksana dengan baik. Dan semuanya Tuhan berjalan oleh karena kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati bangsa Indonesia Tuhan, menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang diurapi Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan. Engkau berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Biarlah mereka penuh dengan tanggung jawab, mereka penuh dengan kedisiplinan dan sungguh-sungguh solid kepada bangsa, sehingga bisa mengembangkan tugas dengan baik Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang menyenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga bagi sekeliling kami, sekeliling gereja kami, terutama sekeliling kampung Pucang Sawit Tuhan. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan jamah kampung di sekitar gereja kami ini Tuhan, dengan jamahan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka pun boleh mendapatkan kebangkitan rohani mereka, sehingga mereka boleh mencari Tuhan dan kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau pasti akan kirimkan jiwa-jiwa-Mu, oh Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin.
semuanya. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau rela disalibkan, Kau menebus dosa. Tuhan, terima kasih. Nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama mengisahkan manusia butuh keselamatan. Dan Tuhan sediakan itu. Dan pada era perjanjian baru Tuhan genapi. Sekarang ini kami merayakan pengenapan janji-janji Allah tentang juru selamat. Biarlah juru selamat yang Tuhan sediakan itu sudah kami dapatkan, sudah kami yakini, sudah kami miliki, dan kami sudah diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Segala roh apapun yang menentang dan memasukkan ketidakpercayaan kepada Yesus, kami tolak dalam nama Yesus. Di pikiran siapapun saya tolak dalam nama Yesus. Kau tidak boleh ada mengganggu iman anak-anak Tuhan. Dan supaya kami yakin sepenuhnya, meskipun mungkin kami tidak sekolah teologi, tapi kami percaya Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang benar. Juru selamat manusia yang akan menghantar kami masuk ke surga, hidup mulia bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari Tuhan teguhkan dan kuatkan iman kami semuanya, tidak goyah dan tidak pernah kami jadi luntur imannya, tapi semakin bertambah-tambah yakin dalam Tuhan. Bahwa Allah yang kami sembah betul-betul Allah yang benar dan iman kami tidak salah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sesuai dengan janji Bapak, maka minggu ketiga Desember ini Bapak akan sampaikan nubuatan-nubuatan yang telah digenapi. Pagi dan sore nanti sama, tapi berlanjut. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti semuanya, ya ikut sorenya nanti ya. Saya akan tunjukkan. Nah, keselamatan itu hanya untuk manusia. Jadi Allah tidak menyelamatkan binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain. Saudara dan saya yang berharga, yang Dia selamatkan. Katakan amin. Hari pertama Allah menciptakan apa Bapak Ibu? Langit dan bumi. Lalu Dia memisahkan gelap dengan terang. Ya dua itu ya. Langit dan bumi, ada terang, ada gelap. Itu pada hari pertama. Dan Allah melihat itu semuanya, Dia katakan baik adanya. Katakan amin. Hari kedua Allah menciptakan apa? Ini pelajaran anak gereja anak loh. Cakrawala. Anda bisa lihat ada langit di atasnya, ada batas seperti ada horizon, batas seperti laut dan bumi kayak terpisah. Cakrawala Dia ciptakan. Dan Allah mengatakan itu juga ciptaan yang baik. Katakan amin. Allah sukses menciptakan. Tapi itu bukan tujuannya Allah, seperti Bapak sudah pernah khotbahkan. Kalau saya pagi-pagi sekali, kalau Bapak tuh berangkat ke Jakarta bawa mobil sendiri, saya senang berangkat pagi-pagi. Enggak terlalu panas ya. Kadang-kadang dulu waktu tidak kecil itu 4:30, sempat pernah keluar ya. Supaya kami sampai di Jakarta belum ada tol. Lebih awal sekali ya. Kadang-kadang saya beritahu teman-teman di sini jam 3, jam 4 Bapak udah sampai di Jakarta, udah sampai rumah. Wah cepat banget Pak. Karena berangkatnya jam 4 atau 4:30. Ya di perjalanan itu bagus sekali pemandangannya. Pasti dulu waktu zamannya Dida kecil itu Bapak mampir di Tegal, ya di Muri ya. Ada SPBU Muri yang ada air panasnya, kami mandikan Dida kecil di sana sambil makan siang. Kira-kira jam-jam 11-an udah sampai sana di Tegal. Enak, ada juga tempat istirahatnya, Bapak kadang-kadang
duduk di kursi pijit dulu ya 10 menit ya. Tapi itu bukan tujuan saya. Katakan amin. Bapak bukan mau ke Tegal, tak lewat lagi, terus lagi, ya dari Tegal lewat lagi, masuk Brebes, masuk Cirebon, lihat pemandangan bagus, masuk Cikampek, itu juga bukan tujuan saya. Jakarta lah tujuan saya. Katakan amin. Aku nggak mau kemana-mana, terus Jakarta, terus ya, tekan gas terus sampai Jakarta. Tuhan juga begitu. Dia ciptakan langit dan bumi hari pertama, itu bukan tujuannya. Amin. Dia ciptakan cakrawala pada hari kedua, itu juga bukan tujuannya. Hari ketiga dia ciptakan daratan dan lautan, dia pisahkan air dan daratan. Sukses Tuhan ciptakan. Dan dia menumbuhkan segala jenis-jenis tumbuhan pada hari yang ketiga. Bagus kata Tuhan, tapi itu juga bukan tujuan Allah. Hari keempat, Tuhan ciptakan benda-benda penerang di cakrawala sana. Cakrawala tadinya tuh polosan putih begitu, Tuhan isi mulai ada bintang-bintang di langit. Saya beritahu, itu memang ciptaan Tuhan yang spektakuler. Dari pertama juga spektakuler. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Planet bumi ini adalah planet yang terkecil dibanding semua planet-planet yang ada di angkasa sana. Katakan wow, belum tahu kan? Yang paling kecil. Bumi yang kita injak ini, kita hidup ini yang paling kecil. Masih banyak lebih gede lagi. Pluto lebih besar lagi, Mars lebih besar lagi, dan sebagainya. Dan di sana itu Bapak Ibu, mereka tidak pernah tabrakan dalam menciptakan. Nah, satu planet yang besarnya anggaplah sebesar bumi ini, dan ada yang 1000 kali bumi, ada yang 1 miliar bumi besarnya. Lalu kita nih keliling dunia naik pesawat gitu aja bisa berhari-hari di pesawat sampai habis bumi dikelilingi. Apalagi Anda keliling planet-planet yang lain yang lebih besar. Itu satu planet. Pernah mendengar kata galaksi? Galaksi itu terdiri dari juta sampai miliar planet. Satu planet sebesar begini, ini seperti ini. Nah itu terdiri miliar planet. Ngumpul, numpuk jadi satu ya. Bantu gambar Bapak Ibu. Jadi kalau di udara di sana tuh Tuhan ciptakan ada lagi ya namanya galaksi tadi itu planet. Ini yang besarnya 10 kali lipat bumi, 20 kali lipat bumi, 1000 kali bumi itu kayak titik. Titik. Jumlahnya miliar. Dan di angkasa sana yang kelompok-kelompok namanya dari kelompok galaksi itu banyak sekali. Halo? Dan bumi tempat kita tinggal hanya titik di antara semua semesta alam ini. Wow. Makanya enak kalau belajar firman Tuhan. Jangan cuma ibadah gini, pelajari. Kita menyadari, aduh aku kecil banget ya. Kecil, titik. Di sini nih galaksi nih. Ini galaksi. Yang pada beredar nih galaksi. Dan mereka tuh enggak tubrukan. Beredar sini di porosnya masing-masing, ada enggak tubrukan. Dan bumi ini kecil. Tapi jadi pusat perhatiannya Tuhan ini. Namanya earth. Bahasa Inggrisnya atau bumi. Karena ada saudara. Karena ada saya. Karena ada Bapak Ibu. Ini kosong. Jumlahnya luar biasa. Tidak terhitung jumlahnya. Tapi juga enggak tabrakan, muter setiap hari. Konon katanya, kalau satu ini ada yang tabrakan jauh miliaran. Miliar saudara, jauh sekali. Pecahannya nimpa ke bumi, mencret. Yang ngomong Antarik Sawan bukan Pak Melvin. Satu nih yang lagi mutar-mutar begini, ada yang tabrakan, ngawur porosnya. Jadi kalau Allah izinkan kita tuh binasa atau kiamat, gampang
gampang sekali. Izinkannya satu nih pecah, meteornya jatuh ke bumi, bros, bumi berantakan semuanya. Karena tadi Bapak katakan lebih gede dari bumi, lebih gede. Kita tuh planet yang terkecil. Siapakah engkau, kata firman Tuhan, hai yang terkecil. Tapi sombongnya luar biasa, melawan dan memberontak Tuhan. Di sini harus sadar, oh kasih Tuhan tuh besar banget. Jadi kalau mereka ini diizinkan Tuhan selamat dan udah jutaan tahun muter-muter di porosnya, itu karena ada yang kuasa yang megang kendalinya. Allah lepaskan, ini bertabrakan, kita yang di tengah ini hancur lebur semuanya kena jatuhan-jatuhan meteornya. Anda kasih Tuhan enggak? Mengasihi Tuhan enggak? Bukan sekedar ibadah sor tampang. Ini bentuk saya mengasihi dia karena saya ternyata kecil. Hidup di bumi yang kecil. Dan saya ini ringkih, saya ini rentan. Dan sebagainya. Tapi Tuhan jadikan Anda ciptaan yang paling hebat. Hari kelima dia menjadikan segala makhluk hidup. Tadi cuma menciptakan tumbuh-tumbuhan, sekarang hidup. Mulai dari apa ya? Ada pohon, ada binatang, bahkan yang tidak kelihatan mata harus pakai mikroskop, sebut namanya amuba. Katakan amuba. Amuba itu kecil sekali, Bapak Ibu. Kecil, nggak kelihatan. Anda tahu, kalau itu masuk ke tubuh Anda bisa kena diare, mencret. Itu yang ciptakannya juga ada. Bukan kebetulan dia ada, dia adalah makhluk yang Allah desain. Ada keperluannya. Virus yang paling menakutkan kita, COVID yang membuat banyak orang, ribuan orang, bahkan mungkin juta orang meninggal dunia, tidak kelihatan mata. Pakai mikroskop pembesaran 1000 kali baru mulai kelihatan, tapi juga belum utuh, belum komplit. Berarti itu kecil sekali, gak bisa kelihatan mata, tapi ada penciptanya, ada yang bikin, ada yang buat, yaitu tangan yang maha kuasa. Perhatikan, kalau dia menciptakan yang tidak perlulah kita anggap, amuba, virus, bakteri, parasit, gak penting buat kita, tapi Allah menciptakan juga. Apalagi Anda lebih penting, lebih disayang Tuhan. Hari kelima lewat, saya ulang lagi, hari pertama langit dan bumi, apalagi kita main kayak gereja anak ya. Langit dan bumi, terang dan gelap. Hari kedua cakrawala, hari ketiga daratan dan lautan dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu hari ketiga ya. Beda sama ciptaan makhluk hidup yang lain, manusia, binatang. Hari keempat, benda-benda penerang ini. Ini hari keempat. Jadi dibuat indah sebenarnya. Hari yang kelima diciptakan segala jenis makhluk hidup yang berkeriapan di darat, di laut, di bawah, dan yang di udara. 3 habitat Tuhan ciptakan. Hebatnya Tuhan. Katakan amin. Tapi itu bukan tujuannya. Kayak Bapak tadi udah sampai Cirebon, mungkin menikmati nasi kasana, nasi apa? Nasi gandul ya, nasi Cirebonnya. Saya lupa namanya. Dinikmati, tapi aku bukan ke situ, aku mau ke Jakarta. Kalau ciptakan sampai yang kelima, makhluk hidup di bawah laut, di bawah air, di darat, dan di udara diciptakan. Tapi itu bukan tujuan. Inilah hari yang dinanti-nantikan, hari yang ke-6. Kenapa? Dia mau menciptakan masterpiece ciptaannya. Anda tahu kalau masterpiece itu yang ngerti tentang hak-hak cipta. Saya pengarang lagu, Bapak punya banyak lagu-lagu dan hits lagunya. Tapi saya bisa katakan master hit saya adalah ini. Lagu yang paling jagoan. Mungkin diciptakan dengan penuh kreasi seperti misalnya contohnya
grup band The Queen. Bohemian Rhapsody adalah ciptaan yang masterpiece. Lagu dia yang lain banyak, menghasilkan uang banyak, tapi yang paling the best, yang dikerjakan sepenuh intelektualnya dikuras, jadi Bohemian Rhapsody. Katakan amin. Beethoven punya ciptaan banyak, tapi yang paling jadi the best ada. Pelukis juga ada. Nah, yang paling the bestnya ciptaan Allah yang banyak tadi itu adalah saudara dan saya. Ada amin? Kita nih ciptaannya. Kata firman, saudara dan saya adalah serupa dan segambar dengan Allah. Perhatikan. Serupa dan segambar dengan Allah. Singkatnya, Pak, serupa dan segambar dengan Allah itu apa? Kita mirip dia, fotokopi dia, hanya beda di kuasa. Amin. Kita bisa mencipta sebagaimana Allah bisa mencipta, betul? Kita bisa punya empati, feeling. Allah juga punya empati, makanya dia kirim anak yang tunggal untuk mati bagi dosa manusia, karena Allah punya empati. Binatang gak ada empatinya. Betul? Halo. Satu ketika, ini cerita ya, cerita anak kecil loh Bapak. Ada kura-kura bertemu dengan kalajengking. Kalajengking minta tolong. Kalau kamu ke seberang sana, aku ingin di negeri sana hidup. Bawalah saya. Kura-kura takut. Jangan-jangan aku nanti dibunuhnya, dimatikan. Lalu kalajengking bersumpah, tidak. Aku akan berterima kasih padamu apabila aku digendong sampai ke seberang. Mendengar rayuannya si kalajengking, kura-kura jatuh hati. Oke, kalau gitu naiklah ke punggung saya. Nah, naik sang kalajengking tadi. Udah mulai dia berenang, menyeberangi sungai. Separuh perjalanan masih aman. 3/4 perjalanan masih aman. Ngobrol-ngobrol berdua. Tapi kalajengking itu memang gak bisa tahan. Dia punya naluri pembunuh. Udah mau dekat sampai ke daratan, digigit itu, cek, kura-kuranya. Oh, kamu bilang kamu gak akan makan saya, gak menggigit saya. Kura-kura komplain, aku tidak bisa menahan nafsuku untuk menggigit, karena itu udah bawaan saya, kata kura-kura, kalajengking. Matilah si kura-kura ini, dan tenggelamlah dia, tenggelam juga kalajengking itu. Ngerti mas ceritanya? Orang tidak bisa punya empati, ditolong tapi malah makan, itu manusia juga bisa gitu. Dibantu malah makan, ditolong malah begitu, itu manusia. Berterima kasih awalnya, udah happy, udah senang, lupa. Dulu kita diangkat orang susah, gak punya apa-apa, sekarang udah baik, tidak bisa. Banyak sekali begitu. Itu kayak begitu manusia. Dan Allah tahu sifat-sifat manusia akan jadi seperti itu. Katakan amin. Tuhan tidak Tuhan yang bodoh, Tuhan kita Tuhan yang pintar. Allah bisa baca. Kalau dia jadikan masterpiece tadi nih, ciptaan yang unggul tadi nih, dia tahu aku punya risiko, aku punya konsekuensi. Suatu saat mereka akan jadi jahat dan melawan saya. Mereka saya beri akal, manusia saya berikan ilmu, manusia saya berikan kepintaran, kuasa, tapi dia juga akan gigit saya. Tuhan tahu. Katakan, pernah seorang mahasiswa saya bertanya gini, Pak, apa Tuhan nggak tahu kalau menciptakan manusia itu berisiko? Oh tahu, tahu dong, dia kan Tuhan. Ada amin? Diperhitungkan nggak sama dia kalau manusia akan berontak sama dia? Diperhitungkan. Jadi begitu dia ciptakan manusia, dia juga punya alasan menyelamatkan
menyelamatkan kita. Jadi kejadian Natal bukan 2000 tahun lalu, sudah ada di otaknya Tuhan. Pada waktu saat dia menciptakan manusia, dia juga siapkan juga penyelamatan buat manusia. Ini nggak bisa nih, ini nggak bisa dibiarkan gini. Aku kalau menciptakan manusia jadi masterpiece ciptaanku, jadi yang terbaik, jadi yang paling unggul, aku juga harus siapkan keselamatan buat dia, kalau enggak mereka binasa semuanya. Halo? Padahal Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bersama-sama dengan dia forever and ever. Selama-lamanya, tidak ada pakai koma. Jadi saudara dan saya berbeda dengan semua ciptaan Allah yang lain pada hari 1, 2, 3, 4, dan 5 karena saudara didesain Tuhan untuk hidup selama-lamanya. Katakan amin. Selama-lamanya. Maka serupa dan segambar dengan dia. Akan hidup kekal, bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Allah mencipta, manusia bisa mencipta. Kita punya love, punya empati. Binatang gak semua bisa punya empati, tapi kita punya empati dan punya cinta. Katakan amin. Tapi juga manusia bisa begitu jahatnya. Bisa berontak dengan sangat luar biasa. Dan itu terjadi terus-menerus. Bahkan sampai hari ini kita udah percaya pada Tuhan, terus masih berontak. Binatang tuh sakit hatinya nggak ada, sakit fisiknya ada. Diseruk, dia marah, dia balas. Tapi yang punya sakit hati itu manusia, simpen lama, kadang-kadang gak jelas dan tidak punya penyelesaian sampai mati masuk lubang kubur, bawa sakit hati. Halo, Anda jangan jadi budak sakit hati. Itu manusia. Binatang gak ada sakit hatinya, adanya sakit fisik, kena flu, kena virus babi dan sebagainya, ya, gitu ya. Kakinya patah, keceplos mana, itu aja. Tapi yang punya sakit hati itu kita manusia. Yang punya cemburu juga kita manusia. Binatang cemburunya beda. Cemburunya cemburu birahi. Katakan amin. Tidak ada jealous karena orang lain disayang, dia nggak disayang, dia sakit hati. Nggak ada gitu binatang. Hanya cemburu birahi aja. Dia naksir sama si ini, dia yang lain yang ngambil itu, babon yang lain ngambil itu, dia sakit hati. Tapi kalau manusia enggak. Cemburunya cemburu banyak alasan. Anda punya anak 4, 1 Anda sayang, 3 lain akan cemburu. Kenapa aku nggak sayang mama seperti dia? Itu manusia. Nah, semua ini Allah sudah tahu ada risiko, ada konsekuensi. Penyelamatan itu sudah dimulai dari sejak awal manusia menciptakan, bahkan dari sebelum ada Alkitab. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Jadi Allah udah tahu dan dia siap mengambil risiko itu. Alkitab memberitahu kita bahwa jauh sebelum dunia diciptakan, Allah telah berencana untuk mendatangkan seorang juru selamat dunia, di mana semua orang yang percaya dan mengikut dia akan diselamatkan. Kenapa bahasanya percaya dan ikut dia? Karena orang percayanya banyak, tapi mau nggak ikut dia? Ikut berarti begini. Tuhan berkata, misalkan ya, jangan membunuh, dan kita ikut seperti katanya dia. Itu namanya ikut dia. Halo? Kalau Anda tetap melawan, namanya tidak ikut dia. Ikut dia itu artinya percaya dan ikuti semua hidup yang seperti diarahkan, seperti yang dia sudah firmankan. Namanya mengikuti dia. Ada pujian, mengikuti Yesus keputusanku, gitu ya. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi harus disertai, percaya pada Yesus dan juga ikuti dia. Yang percaya katakan amin. Ikuti Tuhan. Kalau kita masih melampiaskan dendam, sakit hati, ya enggak ikut Tuhan. Tuhan itu mengampuni kok. Katakan amin. Tuhan itu melupakan. Tuhan baik sekali. Nah kita harus ikut seperti dia anak-anaknya. Namanya percaya
dan mengikuti. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Katakan, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. 2, 3, baca. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 20. Yes. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Wow, zaman akhir. Berarti zaman sekarang kita percaya dia dan dia muncul 2000 tahun lalu masuk kategori zaman akhir. Sebentar lagi zaman akhir. Baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Tapi ini udah disiapkan lama. Ia telah dipilih. Ia itu siapa? Yesus. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Waktu Bapak tadi ngomong tadi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, udah dipilih. Siapa? Yesus harus datang ke dunia menyelamatkan dosa manusia. Katakan amin. Saya mau jemaat Tuhan yang Bapak gembalakan pintar-pintar. Pintar bukan apa, tapi ngerti, oh gini ya. Tidak sekedar melaksanakan Natal, sukacita Natal, baju baru itu boleh, tapi Anda harus mengerti kenapa kita merayakan kelahiran Yesus. Karena cinta Tuhan begitu besar sekali. Dia tahu ketika menciptakan manusia penuh resiko. Dan sebelum manusia diciptakan, dia udah menyiapkan. Yesus dipilih, dipilih dan baru dinyatakan pada zaman akhir. Sekarang zaman akhir. Kalau zaman tuh banyak, berarti saya ini di ending sekarang. Betul nggak? Anda percaya Alkitab? Ayo ulang lagi. Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Percaya kan firman Allah? Nah, kalau Alkitab berkata, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, artinya Yesus sudah ditetapkan jauh sebelum penciptaan hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari kelima, hari keenam, udah ada. Allah udah siapkan dulu. Aku akan ciptakan manusia, tapi aku juga akan mengutus anakku sendiri supaya menyelamatkan manusia jauh. Tapi baru dinyatakannya pada zaman akhir. Berarti kita sekarang hidup di zaman akhir, nggak lama lagi. Halo, kebobrokan demi kebobrokan. Virus nggak berhenti bermutasi, terus mengembang. Bapak Ibu, karena ilmu kedokteran bilang begini, kalau virus itu bermutasi 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang ke-8 kalinya adalah yang paling jahat dan ganas. Kita nggak ngerti udah bermutasi berapa kali nih, tapi tunggu, yang ke-8 lebih ganas lagi. Kita juga gitu ngalamin. Setahun Anda sakit, flu gini, yang pertama nggak dianggap, betul nggak? Tetap kerja. Kedua, ada waktu anak tepar, itu yang ke-8, yang paling ganasnya. Harus istirahat, udah loyo, nggak bisa apa-apa. Semua begitu. 1, enteng, 2, enteng, 3, enteng, tetap nyetrika, tetap mencuci baju, dingin-dingin nggak masalah, kena air nggak masalah. Yang ke-8 Anda harus bobo atau nggak suntik dokter. Jadi ini yang ke-8 dia bermutasi, ganas, lebih ganas dari yang COVID kemarin. Halo. Kok sekarang ada virus cacar monyet lah segala macam berkembang begitu hebat ya. Zaman akhir kita sekarang ini berada. Iman kita harus kita perhatikan. Bukan soal bagaimana saya lebih kaya,
bagaimana saya lebih baik lagi, bagaimana saya siap-siap menghadap Tuhan. Kalau Tuhan hentikan dunia ini kayak tadi diizinkan Tuhan, ada tabrakan atau tubrukan. Planet-planet yang gede-gede tadi, katanya pecahan meteornya aja jatuh ke dunia, nimpa dunia, dunianya amburadul hancur. Meteornya aja, ciptaan itu apa meteor itu, cipratannya aja, kena ke kita hancur. Kalau yang lain itu lebih gede daripada dunia ini. Tapi tenang saja, Tuhan mengasihi kita. Dan Dia akan bela. Akan kelihatan, waktu tadi misalkan meteor tadi tabrakan ring, Dia bisa pisahin. Yang dia selamatkan, disayang itu akan dilindungi Dia. Yang tidak, enggak tahu kemana, mencret, berantakan. Saya dengarkan narasinya Najwa Shihab. Dia bilang, sampaikan pendapat para dokter-dokter. Tahun 2050, kita sekarang merasa panas nih, masih panas nggak Pak? Udah sering hujan, masih panas nggak? Panas kan? Suhu bumi ini, suhu kita hidup nih, mencapai 50 derajat Celcius. Gimana? Di ambang batas kita bisa hidup. Menurut saya, analisa batinnya Bapak sih bisa salah. Dan saya ngomong banyak sama teman-teman. Itulah akan terlihat, Tuhan akan pisahkan lalang dan gandum. Seperti Goshen, yang meskipun 50 derajat Celcius, orang-orang pilihan Tuhan akan diamankan. Dah gimana caranya? Sumur-sumur kering, sumber-sumber air kering, bermatian pelan-pelan manusia, habis mata, enggak punya air, sumber air. Tapi anak-anak Tuhan pasti dia memiliki sumber yang enggak pernah habis. Imani, jangan main-main cuman aku gereja-gereja nih, ada nih janji Tuhan yang harus dari sekarang kita siapkan. Zaman akhir Tuhan akan melakukan tindakan-tindakan bagaimana bumi ini habis semuanya, pelan-pelan orang akan terpisahkan. Si jahat masuk neraka dan akhirnya yang selamat adalah orang-orang pilihan-pilihannya Tuhan. Jadilah orang pilihannya Tuhan. Lanjut lagi ya. Jadi udah dari dulu sebelum dunia dijadikan, Allah udah bernubuat menyiapkan anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita, siapa yang percaya dan mengikuti Dia. Dua bahasa tadi hafal betul ya, melekat ya. Percaya dan mengikuti Dia. Bukan sekedar percaya, banyak orang dipercaya di mulut, tapi tetap berbuat kejahatan, suka-suka dia hidupnya. Percaya dan mengikuti Dia. Ada amin? Ikut berarti bayar harga gak? Bayar harga dong. Mengendalikan nafsu kita, amarah kita, ngamuk kita, dan sebagainya. Betul? Lihat pembacaan berita di televisi kemarin, di Jakarta Selatan, di Jakarta. Ada bapak-bapak bunuh anaknya 4 sama istrinya. Kok sega itu ya? Kalap gara-gara cemburu. Sampai begitunya, nyawa loh orang gak berdosa, umur paling tua anaknya 7 tahun. 7 tahun, 2 tahun, dan saya itu 6 bulan. Habis nyawanya orang gak berdosa. Kesetanan, itu zaman akhir. Manusia gak punya perilaku yang bagus lagi. Gak pernah mempertimbangkan kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Katakan amin. Kalau orang-orang pilihan Tuhan, kita sadar kita, akibat Tuhan baik banget sama kita. Dan kita ada saat ini karena kasih karunia Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Nah, karena itu kalau Bapak suka dorong kalian semangat beribadah, bukan sekedar cuma dengarkan saya ngoceh. Ya dengan cara ini kita akan tumbuh iman kita, betul nggak? Store tampang ke gereja aja terus nggak ikuti apa-apa, ya nggak numbuh karena kita maunya numbuh imannya. Bertahan sampai akhirnya pada masa sulit, pada masa begini kita akan lihat mujizat Tuhan yang menyelamatkan kita. Ada amin. Ibu cerita sama saya. Mujizat masih ada. Suatu ketika suatu tempat ada bapak yang miskin. Singkat cerita dia pulang dari luar, dari kerja lah istilahnya, dia bawa bungkusan. Oh anaknya senang banget. Begitu gembira sekali menyambut bapaknya pulang bawa bungkusan. Pikir mereka, ini makanan udah. Pokoknya kalian mandi dulu,
Kalian bersih-bersih diri, Bapak mau masak makanan ini. Anaknya nurut, pada mandi, bersih-bersih diri. Anda tahu nggak? Bapak itu masak, nyalakan api, cari kayu api, dimasak, ambil air, itu batu yang dia lagi masak. Dia menangis hancur, Tuhan aku nggak bisa kasih makan anakku. Dia merung, dia doa. Sampai anak-anak sudah selesai dandan semua, belum ada kunjung makanannya. Mereka menghampiri, ayah lagi ngapain? Dia lagi ngerebus. Ya nggak cerita, nggak sampai hati, nggak punya makan ngerebus batu. Hanya minta anak-anaknya berdoa, nak, kita berdoa untuk makanan ini. Mereka nurut doa. Bapak nangis, Tuhan gimana kalau mereka tahu ini batu? Masa saya ngasih makan anak saya batu? Mujizat masih ada. Bisa Tuhan antar ada orang kaya mampir ke rumah yang miskin dan gak punya apa-apa. Ngantar makanan dan ngasih segepok uang. Mujizat masih ada. Sampai jalan air, orang hidupnya kayak begitu masih akan dipelihara Tuhan. Janji Tuhan. Tapi kalau kita cuma asal datang gereja, menemui ruang ini, dan Anda gak percaya sama Tuhan, ya kan gak lihat mujizat yang tadi. Bisa bayangkan, kalau Pak Nono, saya, di posisi Bapak tadi itu, kita lagi ngerebus batu Pak, ya anak-anak kita pikir ngerebus ubi, itu batu. Doa, Allah jawab, Tuhan bisa gerakan, firman Tuhan katakan, berkat Tuhan itu kayak batang air mengalir kemana Tuhan mau. Bisa ada orang yang tidak kenal dia, digerakkan Tuhan datang bawa berkat. Aku percaya itu masih ada sampai sekarang. Ada sampai sekarang berkat-berkat. Anda udah ngalamin juga sebagian berkat-berkat Tuhan. Beda bentuknya, beda versi. Tapi itulah karya dia buat kita. Ada amin? Yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang gak punya makanan bisa Tuhan tunjukkan dengan cara yang berbeda-beda. Dia mengasihi kita, mencintai kita, menyayangi kita. Dan satu hal Bapak Ibu tanamkan di hatimu, Allah tidak pernah gagal mengasihi kita. Batunya gak jadi kasih makan anak-anaknya. Ada roti yang enak, pembawaan orang kaya tadi itu. Dan uangnya digunakan untuk dia. Mujizat masih ada, Yuni. Mujizat masih ada. Ada. Tinggal soalnya kita percaya enggak? Atau kita atraksi yang lain-lain yang enggak ada hubungan dengan imanmu. Kita diseret setan untuk perkara yang enggak. Enggak ada hubungan dengan iman kita. Halo? Ini yang kita perlu sadari. Untuk apa kita ada di sini? Tuhan mau iman kita bertumbuh. Selebihnya itu urusan Tuhan. Urusan kita bagaimana saya imannya bertumbuh. Saya yakin Tuhan tidak akan menyia-nyiakan orang beriman. Dia tanggung jawab. Kalau kita percaya dan mengikut dia. Bahasa itu loh Bapak Ibu. Aku nggak mau bahasanya dibuang, cuman percaya, tambah satu lagi. Percaya dan mengikut Tuhan. Ikut apa kata Tuhan. Ngeplek sama dia. Dia jaminkan hidupmu akan bahagia dan akan sejahtera. Ikuti aja. Seperti dia, serupa dan segambaran Tuhan. Katakan amin. Tuhan akan bela kita. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, lanjut lagi ya sekarang. Sekarang nubuatan, singkat ya. Nubuatan yang pertama dan penggenapannya, apa itu? Inilah nubuatan tentang kedatangan yang telah dituliskan dalam perjanjian lama. Supaya bukti ya, Yesaya 6 ayat 19.
Yesaya 6 ayat 19. Kita akan baca sama-sama dengan suara keras dan lantang. Yesaya 6 ayat 19. Maaf, 9. Ketemu? Yesaya 6 ayat 9. Ya, sama-sama, 2, 3. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh. Kayaknya salah nih. Bukan ini yang hari ini lahir bagimu. Ayatnya bukan itu sayang. Apa dia, saya salah. Baik, kita baca dulu, nanti saya periksa lagi. Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Ini saya lihat lagi ya, yang tadi Yesaya 69. Hari telah lahir bagimu. Itu ayatnya begitu. Yesaya 61 ayat 1. 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Oke, pada waktu itu dinubuatkan zaman Yesaya hidup, itu zaman perjanjian lama, oke? Belum ada gereja. Coba Anda bayangkan, Yesaya ngomong begini, roh Tuhan Allah ada padaku tuh maksudnya Yesaya kah atau seseorang yang dimasukkan? Biar baik-baik ya. Kan ayatnya demikian ya, firman Tuhan demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Siapa maksudnya? Yesaya kah apa siapa? Bukan Yesaya. Ini firman Tuhan tentang seorang yang penebus tadi itu. Jadi ini roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku. Mengutus aku siapa? Kan bukan Yesaya diutus, tapi anaknya. Dan sekarang telah digenapi. Dia lahir di Bethlehem. Halo? Ya, jadi demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan Allah telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, betul enggak? Kabar baik yang Yesus sampaikan. Dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawan, betul? Dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ini ulang lagi pada waktu Yesus telah menyatakan dirinya after dibaptis. Dia bilang ayat ini diulangi lagi. Itu dirinya. Itu mengenai Yesus. Katakan amin. Ya, itu tentang dirinya, tentang Yesus. Bahwa dialah yang diurapi Tuhan. Tidak ada manusia yang diurapi kecuali dia atau mengurapi. Lalu yang tadi salah ayatnya. Yesaya 9 ayat 6. 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Ya, kita baca 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemberitaan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa maksudnya ini? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yesaya kah maksudnya? Anak orang lain? Anak tetangga? Anak petani? Yesus. Halo? Amin. Ya. Dan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini sering sekali dijadikan apa? Natal, ya. Halo Bapak Ibu. Tadi ada ibu bilang, aku kecil. Iya aku kecil, karena bukan Yesus mengatakan aku. Kalau Yesus mengatakan akunya dia, baru A-nya besar. Firman yang penting. Ini kan
apa? Nubuatan. Tuhan berpesan wahyu pada Yesaya. Yesaya nyampaikan gitu. Bukan Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong hanya A besar. Aku, maka dikatakan aku, dia ngomong. Ini adalah nubuatan. Berikutnya lagi. Dan pengenapan dari dua tadi, Yesaya 96 dan Yesaya 61 ayat 1, kita lihat pengenapannya di Lukas 4 ayat 18-19. Pengenapannya. Tadi itu adalah nubuatnya, kemudian di Lukas 4 ayat 18-19. Kok baca firman Tuhan itu Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu harus belajar banyak, supaya imanmu kuat, mantap. Ini udah akhir zaman. 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Perhatikan tadi yang Ibu tanya, ini baru dia pakai akunya besar. Dia ngomong dirinya. Yang tadi nubuatan. Halo? Ini kan ayat sama dengan tadi yang Yesaya 61 ayat 61. Kan sama. Tapi tadi nggak pakai akunya besar. Ini baru Yesus yang ngomong. Baru A-nya besar. Itu kita perlu belajar teologi ya. Supaya kita bisa percaya. Lalu juru selamat dilahirkan dari seorang perawan. Di mana tuh terdapat Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Ini nubuatannya. Zaman dulu ya. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Nah. Lalu pengenapannya Matius 1 ayat 23. Nah, Bapak Ibu cocok nanti pengenapan, ada nubuatan, ada pengenapan, ada nubuatan, ada pengenapan. Matius 1 ayat 23 pengenapannya. Ya, baca 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. Sekali lagi amin. Cocok nggak? Cocok nggak? Nubuatan dengan apa yang dinyatakan Yesus. Cocok. Berarti Yesus benar-benar utusan Tuhan. Dari Bapak udah kasih pengantar ya. Tuhan sudah siapkan utusannya untuk menyelamatkan manusia. Berarti tidak bisa disangkali. Betul dia orangnya, betul seorang. Dan Anda nggak usah khawatir lagi. Lalu dinubuatkan, dia lahirnya di Bethlehem. Nggak ada orang dinubuatkan gitu. Budana lahir di mana Budana? Prancis. Orang tua Budana juga nggak tahu lahir di mana. Nenek juga nggak tahu. Tapi ini seseorang yang masih ribuan tahun akan datang, udah dinubuatkan akan lahir di Bethlehem. Itu membuktikan bahwa dia tidak salah. Yesus. Nggak ada orang dinubuatkan kayak begitu. Jauh ribuan tahun, Bapak Ibu bukan 10 tahun, ribuan tahun. Ya, kita akan lihat dalam Mika 5 ayat 2. Mika 5 ayat 2. Yang laki-laki pria, sama-sama saya baca. 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yang permulaannya udah dari dulu. Yang lahir itu udah ada dari dulu. Ini ayat ini berkata demikian. Yang permulaannya, startnya udah dulu ada. Baru muncul sekarang. Dan kita hidup di zaman yang bersyukur beruntung mengenal Yesus. Betul gak? Orang-orang di perjanjian lama tuh lama nunggu-nunggu kapan. Dia lahir 2000 tahun lalu. Dan nabi-nabi ini udah mati. Mika udah mati, Yesaya udah mati, udah gak ada lagi. Ya, semua. Sakaria udah gak mati, udah gak ada lagi.
kita beruntung bisa mengenal Dia. Kabar baik itu konkret yang kita dengar tentang Yesus, benar-benar memang Yesus itu ada dan saya percaya pada Dia. Lalu penggenapan tentang Bethlehem ini ada di ayat Matius 2 ayat 10. Matius 2 ayat 10. Ya, kita baca yang wanita, 2, 3. Kok salah ya? Hah? 6 ya? Ayat 6, salah kutip. Ayat 6. Nah, yuk 2, 3. Seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Anda udah percaya sekarang? Bukan nubuatan kosong. Udah dinubuatkan jauh sebelumnya, ribuan tahun jaraknya. Bukan pendek Bapak Ibu. Kalau kita merasa panjang pemerintahan Soeharto sampai 32 tahun, enggak ada apa-apanya. 30 tahun aja, ini ribuan tahun. Sampai dengan masa penggenapannya. Lalu dalam Matius ini, ayat ini diutarakan lagi. Benar di Bethlehem lahir dan terbukti memang benar di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Kecil Bethlehem, tapi cantik, bagus. Saya doakan saudara-saudara bisa nanti punya rezeki, bisa ke sana ya. Amin. Ya, Bu Kirno ya. Dina ya. Sebelum bisa beli mobil ke Israel dulu. Ya, udah tahu sana gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Tuhan sudah nubuatkan dan ini tidaklah palsu, nubuat yang benar. Di Bethlehem telah lahir juru selamat kita. Lalu juru selamat itu harus diasingkan ke Mesir, juga udah ada nubuatannya banyak sekali Bapak Ibu. Saya utarakan. Sekarang kita lihat Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1. Ya, 2, 3. Ku kasih dia dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Israel itu siapa Bapak? Siapa Israel? Yakub dulu namanya Yakub. Kemudian Tuhan memberi dia nama Israel, pangeran Allah. Jadi ini maksudnya bicara umat Yahudi, orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan. Ku kasih dia dan aku bebaskan dia dari perbudakan Mesir. Itu janjinya. Nah, sekarang kita lihat ya. Matius 2 ayat 13. Matius 2 ayat 13. Dua, tiga. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dinubuatkan. Jadi dulunya itu, jadi ketika orang Israel kemudian dulu terbuang sampai ke Mesir, itu juga karena Tuhan punya rencana, dibalikan lagi ke sana demi apa? Penyelamatan nyawa istilahnya. Kan mau dibunuh tuh ya, setiap bayi yang berumur di bawah 1 tahun akan dibunuh oleh Herodes. Dibawa dulu bapak ibunya, diungsikan ke Mesir supaya diselamatkan. Oh haleluya, masih banyak lagi yang lainnya. Nanti sore Bapak teruskan lagi. Tapi ini penggenapannya memang betul-betul sudah terjadi. Apa yang dinubuatkan ribuan tahun lalu, itu juga Tuhan sudah genapi semuanya.
Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang padamu. Amin. Enggak ada yang lebih dari Tuhan mengasihi Anda. Sampai dia siapkan, yang perlu diingat ini dari khotbah, dia siapkan juru selamatku itu sebelum dunia diciptakan. Gimana teganya kalau kita buang Tuhan dan merasa tidak perlu. Sementara penyiapan Tuhan di awal sebelum dunia diciptakan, dia sudah siapkan ready Yesus buat kita. Dan sampai hari ini Anda belum terima Yesus, keterlaluan. Ada amin? Ya, saya undang pemain musik. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Sambil dengarkan pengumuman Bapak Ibu sedikit dari Bapak. Besok hari Minggu depan tanggal 24 ibadah hanya 1 kali sore hari. Jam berapa Mir? Jam 5 sore. Jamnya kayak ibadah pagi sore aja. Paginya ditiadakan buat gladi bersih hanya 1 kali. Lalu hari Minggunya, hari Seninnya tanggal 25 kita ibadah Natal yang umum semua dirayakan. Kita pagi masuknya jam 8. Ya. Jadi tadi ya hari Minggu hanya 1 kali tanggal 24 jam 5 sore. Lalu Senin tanggal 25-nya pagi hari jam 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Yang lalu kita awal bulan kan tidak perjamuan kudus, diganti dengan nanti pada waktu tanggal 25. Hah? Dress code-nya merah. Oh, dress code-nya merah. Kayak Tanggal 24. Ya. Dress code merah. Aku Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku Tidak binasa. tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Bapak Ibu, kok dikatakan Engkau yang layak kusembah? Kira-kira gimana kalau kita melayakkan Tuhan dengan penyembahan? Menghormati Dia, mengasihi Dia, menjunjung tinggi Dia, dan dengarkan apa katanya, perintahnya, kan gitu ya? Tidak
tidak layak Tuhan kalau kita hantam terus, kita lawan terus, dan kita terus hidup dalam pemberontakan. Tapi kita dengarkan Tuhan dan kita nurut dengan apa yang Tuhan mau. Itu namanya kulayakkan Tuhan. Kusembah kulayakkan, sebab Engkau layak untuk kusembah. Jadikan Yesusmu adalah Allah yang layak disembah. Amin. Putuskan hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan pujian yang Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, yes. Ku sembah Kau, ku sembah Lagi. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Dia Raja, Dia Juru Selamat, Dialah Pencipta. Sembah Dia. untuk ku sembah. Yes. Ku sembah. Muliakan Tuhan dengan hidupmu, Ku sembah. muliakan Tuhan dengan hartamu. Engkau yang Sekali lagi ya, sekali lagi, sekali lagi. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau. ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Yes. Ku sembah Kau. Jesus. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak Kau layak Tuhan. untuk ku Sekali lagi. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari kita refleksi sejenak. Kalau tadi dikatakan yang paling the bestnya Allah menciptakan adalah manusia. Anda dan saya ciptaan Allah yang the best. Dan Dia tahu ada risiko menciptakan Anda dan saya. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan juru selamat untuk menyelamatkan kita, agar kita bisa didapatkannya hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Betapa baiknya Allah itu. Betapa Tuhan mengasihi kita luar biasa. Serang saya berikan waktu 1 menit. Anda bersyukur bisa mengenal Tuhan. Bahwa kejadian Anda telah diciptakan Tuhan bertahun-tahun lalu. Allah sudah desain Anda. Dan Dia ingin Anda diselamatkan. Hidup bersama-samanya dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Tuhan mau masuk kami dalam kekekalan. Selamatkanlah kami. Jangan biarkan kami terus-menerus hidup memberontak pada Tuhan. Ini kami yang lemah, kurang percaya, kurang beriman, dan terus-menerus hidup dalam pemberontakan. Kami biarkan Tuhan jamah kami saat ini juga. Anak-anak-Mu, hamba berdoa mewakili mereka. Please Tuhan jamah, please Tuhan selamatkan. Kami ingin hidup bersama-sama Tuhan selama-lamanya di sorga mulia. Mari Tuhan, ini tidak soal khotbah ini didramatisir. Ini berita dan fakta Alkitabiah bahwa Tuhan sudah mendesain
keselamatan. Sejak dari purba kala dulu, sebelum kita ada, sebelum penciptaan, Dia telah rencanakan untuk datang ke dunia menyelamatkan kita. Kita bersyukur. Kalau tidak ada Tuhan, Anda akan tidak kenal Tuhan, kita tidak tahu di mana kita berada. Selamatkan kami Tuhan. Karena nilai keselamatan itu begitu besar, melampaui segala harta kami, melampaui kuasa, melampaui apapun juga. Keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya teguhkan kembali keselamatan. Berdoalah, saya berdoakan. Tuhan, sekali lagi hamba-Mu menyerahkan jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kau membuat kami kenal Engkau, dan kami telah beribadah selama ini. Jatuh bangun yang kami Kau ketahui semuanya. Di mana kelemahan-kelemahan kami juga tidak ada yang tertutupi, Allah tahu semuanya. Dan kami sekali lagi datang memohon pengampunan-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami sebagai umat-Mu yang Kau selamat. Dan biarlah kuasa keselamatan Tuhan bekerja atas keluarga kami masing-masing, sehingga semua keluarga kami semua diselamatkan. Ayah, ibu, papa mertua, ibu mertua, anak-anak kami semuanya diselamatkan. Kami rindu tidak ada yang masuk ke neraka, tapi semua dibawa masuk ke sorga oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih. Kalau keselamatan Tuhan sudah berikan, apalagi hidup kami sehari-hari, Tuhan jaminkan semuanya. Tidak ada yang tidak Tuhan jaminkan, semua Tuhan jaminkan. Diberkatilah Engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah Engkau dalam keluargamu, diberkatilah Engkau dalam pelayananmu, diberkati semuanya. Tuhan jadikan Engkau anak-anak Tuhan yang terberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman. Rapat struktur diadakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 pukul 6 sore bertempat di Resto Truntun UNS. Bagi PJ dan KP diharapkan mempersiapkan laporan evaluasi dan program kerja tahun 2024 yang telah disempurnakan. Ibadah Natal GPIS Generasi Pilihan. Ibadah perayaan Natal umum GPIS Generasi Pilihan akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul 5 sore bertempat di gereja. Ibadah Natal akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 8 pagi bertempat di gereja disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah perayaan Natal Anak atau Chosen Kids Community akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 4 sore bertempat di gereja. Ibadah perayaan Natal Next atau Next Generation Community akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 5:30 sore bertempat di gereja. Untuk info lebih lanjut yang berhubungan dengan ibadah perayaan Natal GPIS Generasi Pilihan, diharapkan untuk membaca warta gereja. Dalam rangka menyambut perayaan Natal tahun 2023, jemaat Tuhan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan Natal dalam bentuk keuangan. Jika Bapak Ibu belum mendapatkan amplop persembahan Natal, dapat meminta kepada PKS Komsel atau PJ masing-masing. Amplop persembahan Natal dikumpulkan kepada Bapak Markus Haryanto selaku Bendahara Natal tahun 2023. Demikian informasi seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Iya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan Natal, hari ini bisa disampaikan kepada Ibu Dana. Ibu Dana ini ada di depan ini. Iya, karena Bapak Markus tidak ada hari ini, ada di luar kota. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan Natal bisa dititipkan ke Ibu Dana. Jangan lupa setelah ini ada rapat panitia Natal. Mungkin rapat terakhir dan rapat koordinasi. Seperti itu, harap tinggal sebentar. Kemudian nama-nama ini harap tinggal. Ada Bapak Makno, Bapak Narimo, Bapak Triyono, Bapak Suyamto, Bapak Bagio, Bapak Pirnanto. Nanti harap tinggal sebentar saja, seperti itu. Oke. Itu aja tadi pengumuman tambahnya sudah disampaikan Bapak. Hari Minggu besok ibadahnya hanya 1 kali, jam 5 sore. Disertai dengan perayaan Natal. Jadi mari bersama-sama kita dukung perayaan Natal 2023. Iya, dengan dress code-nya nuansa merah ya. Jadi kita akan merah-merah bersama. Iya, akan merayakan bersama-sama. Dan hari Seninnya tanggal 25 kita ibadah jam 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Baik, demikian tambahan pengumumannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Amin, 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 amin. dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa mengakhiri ibadah pagi ini. Tuhan, ibadah kami kepada Tuhan boleh berakhir sementara ini. Tapi penyembahan kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir dimanapun kami berada. Saat apapun keberadaan kami, tetap roh kami menyembah Engkau sebagai Tuhan yang layak disembah seperti pujian tadi. Mari Tuhan berikan kami roh penyembahan supaya kami terus menyembah Tuhan. Apakah di hari Natal atau bukan hari Natal, tetap menyembah Tuhan. Karena kami percaya ada berkat besar dan hadirat Tuhan pada waktu kami menyembah Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan dan jamaah tersembuhkan. Jemaat Tuhan yang butuh lawatan Tuhan, di antara lain itu Ibu Ratno yang sudah menaun sakit, Tuhan mari berkati dia dan sembuhkan di momen Natal ini. Itulah doa kami. Demikian juga Pak Ratno, Ibu Sri Lestari,
Pak Triono, Pak Lukas, hambamu pribadi, Bu Nono, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kami butuh jamaah Tuhan. Jadikan kami menikmati dan akan bersaksi dengan mulut kami bahwa Allah yang kami sembah dialah Allah yang menyembuhkan kami totalitas, tidak separuh-separuh, tapi Tuhan menyembuhkan kami secara total. Dan kami akan berikan persembahan kami, Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah persembahanmu, junjung tinggi lampaui kepalamu. Tuhan, ini yang di tangan kami adalah persembahan kami karena kami mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, jadikan persembahan yang kudus dan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biar pekerjaan Tuhan diberkati dan mengalami kelipat gandaan dari berkat-berkat yang kami serahkan hari ini dengan iman ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berkati anak-anak-Mu yang telah memberi, Tuhan balaskan pemberian mereka dengan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tuhan gantikan dengan berkat Tuhan yang baru. Dan sebentar kami akan pulang dan terima berkat Allah itu kami bawa pulang. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu dan pikiranmu pada Tuhan. Bukalah tanganmu lebar-lebar dan terimalah berkat Allah. Tuhan kiranya memberkatimu dan memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama saya katakan amin. Selamat pulang, selamat siang. Tuhan berkati. Yang akan rapat Natal langsung duduk depan aja. Iya. Untuk pemusik dan singer nanti